Oke, selamat pagi buat anak-anak Bapak semua. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, untuk materi kita, pembelajaran kita hari ini atau pertemuan hari ini, kita membahas tentang yang namanya statement input output. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa di dalam statement input output itu di dalam C++ memiliki beberapa cara nak ya untuk penggunaan atau untuk memanggil perintah dari statement input output. Yang pertama output. Nah, untuk output itu sendiri, penggunaan dari statementnya yang paling umum kita masih menggunakan cout. Nah, sedangkan yang kedua ada yang namanya printf. Untuk printf itu adalah statement output di dalam C++, sebenarnya itu adalah sebuah perintah dari bahasa C ya. Jadi yang kita tahu bahwa C++ itu kan sebenarnya pengembangan dari bahasa C. Oke. Nah, untuk statement input itu ada beberapa. Kita bisa menggunakan cin, kita juga bisa menggunakan scanf, gets juga bisa, dan lain sebagainya yang pastinya untuk beberapa jenis perintah-perintahnya. Nah, untuk yang berikutnya, maka kita akan coba penggunaannya menggunakan aplikasi C++ kita. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, itu adalah include kita gunakan conio.h, lalu kita lanjutkan kembali include lalu include kembali. Nah, untuk yang berikutnya using namespace. Yesterday in main. Buka kurung kurawal, diakhiri oleh tutup kurung kurawal, return. Oke, nah kita mulai untuk perintahnya. Di sini misalkan kita ambil beberapa tipe data. Yang pertama, untuk nama kita pakai aja tipe datanya char, kelas, nama atau nm deh kita buat. Untuk batasnya kita bisa menggunakan mungkin 25 ya untuk batas karakter. Jadi yang kita ketik ini untuk penggunaannya ini adalah batas maksimal karakternya. Nah, Pak, kenapa kita menggunakan batas maksimal karakter untuk variabel nama itu 25? Bisa nggak Pak kalau seandainya kita buat 100? Bisa saja nak, tapi seperti yang kita ketahui kan kalau nama karakternya mungkin beberapa nama paling hanya 20, antara 20 sampai 25. Itu umumnya ya maksimalnya. Kalau seandainya kita buat dianya karakternya penampungnya atau batas maksimalnya 100, yang pastinya kan berlebihan. Sama seperti contoh jika kita membutuhkan kita butuh untuk menyiram bunga di mana air yang dibutuhkan hanya satu gayung nih misalkan. Apakah kita bisa membawa air satu gayung ini menggunakan ember yang sangat besar? Bisa, tapi pastinya mubazir dan akan membuat banyak tenaga atau energi kita terkuras benar ya karena untuk membawanya. Kira-kira seperti itu dia. Jadi diusahakan untuk maksimal karakternya itu tidak terlalu jauh. Nah, lalu yang berikutnya char alamat. Di sini kita buat alamat boleh, koma, alamat. Kita buat aja batasnya 50. Lalu yang berikutnya di
Sini kita buat in THNL, tahun lahirnya nanti kita akan buat, lalu tanggal lahir TGLL, tahun lahir, bulan lahir kita pakai, nanti bulan pakai angka ya. Jadi kita boleh buat di sini bulannya pakai angka, tapi kalau kita mau buat bulannya pakai huruf, kita harus ganti jadi tipe data char nak ya, jangan lupa. Nah, yang berikutnya jumlah. Lalu long integer, berarti dalam hal ini kita pakai long, itu total. Oke, nah kita mulai. Jadi dalam hal ini kita mau buat apa? Kita mau buat misalkan semacam sebuah program untuk pendaftaran BPJS nih misalkan. Kita mau buat dianya untuk pendaftaran BPJS. Jadi kita akan mulai untuk bagian yang pertama, cout. Cout. Lalu petik 2. Badan penyelenggara jaminan sosial. Nah, kita menggunakan cout, bisa saja kita menggunakan print juga, printf juga bisa nak ya. Nah, yang berikutnya maaf di sini untuk baris baru ditambahkan, untuk baris barunya /n cout. Nah, lalu yang berikutnya langsung kita buat di sini cout. Jadi ingat ya, perintah cout itu untuk output, statement output. Masukkan nama pemohon. Masukkan nama pemohon. Nah, yang berikutnya kalau sudah, sehingga nanti waktu kita jalankan di sini sudah tampil ya. Nah, tapi di sini kalau seandainya kita ketikkan, pastinya jelas nggak bisa nak ya. Kalau seandainya kita mau mengetik, kenapa dia nggak bisa mengetik? Karena untuk bagian perintahnya di sini kita belum masukkan perintah untuk mengetik, maka kita bisa tambahkan bagaimana perintah untuk menginput. Nah, untuk menginput itu cukup banyak. Ada beberapa, di antaranya cin itu bisa kita pakai. Ada juga gets, ada getLine dan lain sebagainya. Nah, namun dalam hal ini ada beberapa perbedaan untuk penggunaan input data dari keyboard. Cin kita bisa menggunakan cin di mana perintah tersebut adalah input. Dia bisa menginput yang bertipe data angka, juga bisa menginput yang bertipe data huruf atau teks. Namun dalam hal ini, kalau kita menggunakan cin, dia memiliki kelemahan. Kelemahannya apa, Pak? Kelemahan perintah cin, dia tidak bisa menginput teks yang menggunakan space atau spasi. Jadi misalkan kalau nama Andre spasi Steven. Nah, yang terrecord atau yang tersimpan dalam memori utamanya atau memori sementaranya adalah kata Andre. Spasi ke belakang dia tidak akan simpan. Itulah kelemahan cin. Nah, jadi bagaimana Pak kalau kita ingin menyimpan menginput yang memang dia bisa menangkap atau menyimpan karakter spasi? Maka kita bisa memanfaatkan fasilitasnya adalah gets. Nah, gets ini adalah sebuah statement input sama seperti cin, tapi gets ini dia khusus untuk teks. Khusus untuk teks. Nah, jadi di sini apa variabel nama yang sudah kita sediakan? nm.
Kita lanjut alamat cout. Masukkan alamat pemohon. Nah, sama alamat juga dia menggunakan teks, karena tadi di atas kita menggunakan tipe data char ya, maka supaya dia bisa disimpan untuk bagian spasi, maka kita gunakan gets juga. Di sini apa variabelnya? Tadi kita sudah sediakan untuk variabel alamat sama, langsung alamat. Nah, yang berikutnya tanggal lahir cout. Masukkan tanggal lahir pemohon. Masukkan tanggal lahir pemohon. Nah, untuk tanggal lahir. Nah, tanggal lahir tadi kita menggunakan variabel tipe datanya adalah integer, nah ya in. Maka kalau ini tuh tidak bisa menggunakan gets. Kenapa? Gets itu kan khusus untuk teks. Maka bagaimana Pak kalau dianya bertipe data integer? Maka perintah untuk menginputnya kita bisa menggunakan seperti biasa, yaitu cin. Cin, lalu masukkanlah apa variabelnya? Tanggal lahir tadi tgll. Nah, yang berikutnya cout. Masukkan bulan lahir pemohon. Seperti biasa, ketepatan tadi integer, variabel bulan kita sudah sepakati menggunakan tipe data integer. Jadi kita nanti menginput pakai angka ya, bukan Januari, Februari, bukan gitu, tapi 1, 2, 3 sampai 12. Maka kita menggunakan cin. Bulan lahir itu adalah BLNL. Oke, lalu cout kembali. Masukkan tahun lahir pemohon. Nah, tahun lahir tadi karena juga dianya integer, maka kita pakai cin. THNL atau variabelnya adalah THNL. Oke, yang berikutnya masukkan cout. Masukkan jumlah anggota yang diajukan. Jadi kalau misalkan mereka mengajukan satu keluarga, maka berarti misalkan ada ayah, ibu, lalu 2 anak, berarti totalnya adalah 4, kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya, karena dia juga tadi bertipe data integer, berarti kita pakai cin. Cin. Kita cek variabelnya tadi. Dia menggunakan JLH ya, JLH. Berarti cin JLH. Nah, sekarang kita masuk ke proses karena dia sudah selesai. Nah, proses itu kan ada tadi ada kita sediakan tipe datanya adalah total, variabel total. Nah, untuk apa totalnya? Jadi misalkan gini, kita berandai-andai. Contohnya di saat nanti mendaftar jumlah keluarganya, jadi per satu data pemohon, misalkan kita akan kenakan biaya administrasinya 50.000. Jadi kalau misalkan yang mendaftar ada 3 dalam satu keluarga, berarti nanti administrasinya 150.000. Administrasi pendaftaran BPJS-nya misalkan seperti itu. Maka kita gunakan total sama dengan
50.000 per anggota yang didaftar, berarti 50 tuaga 50.000 dikali berapa jumlah yang didaftar, variabel jumlah. Nah, setelah selesai maka kita masuk ke bagian output. Cout /n/n. Cout kembali. Lalu yang berikutnya data pemohon /n cout. Nama, nah kita akan tampilkan variabel nama langsung di sini, berarti nama endl line cout alamat tadi variabelnya tetap sama, alamat ya. endl titik koma cout kembali tgl lahir. Di sini kita jadikan satu nak ya, tanggal, bulan, tahun kita jadikan menjadi satu. Jadi bagaimana caranya, bisa aja seperti ini. Variabel tgl l pembatas kembali kita buat supaya ada garisnya. bln tahun thnl. Jadi nanti tidak ditampilkan dalam satu baris, kira-kira seperti itu nak ya fungsinya. thnl lalu endl cout jumlah yang diajukan ya. JLH kita tambahkan ini ada kata orangnya. endl lalu yang terakhir total cout total administrasi
Sini total ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba jalankan. Jadi untuk menjalankannya, anak-anak boleh perhatikan di bagian atas itu ada kayak gambar halilintar ya. Itu dianya untuk compile-nya, untuk bagiannya. Akan cek compile error. Oke, ada permasalahan katanya di sini dia. Nama. Jadi nama itu tadi variabelnya nm, bukan nama ya. Oke, Bapak cek kembali. BLNL Sein BLNL. Kita akan cek. Oh ya, ini dia. Harus ini BLNL ya. Apa salah ada buat situ? Oke, compile finish. Nah, untuk menjalankannya situ ada tombol play, nak ya. Boleh diklik tombol play-nya. Nah, masukkan data pemohon. Misalkan Bapak masukkan Andre Steven. Enter. Masukkan alamat pemohon. Misalkan Jalan Jamin Ginting nomor 22. Enter. Masukkan tanggal lahir. Tanggal 1, enter, bulannya misalkan bulan 10, enter, tahunnya 1986, enter, masukkan jumlah yang diajukan 3 orang, misalkan suami, istri, anak 1. Maka waktu di enter akan muncul nih data pemohonnya, namanya Andre Steven, alamat Jalan Jamin Ginting nomor 22, tanggal lahirnya 1 bulan 10 1986, jumlahnya 3 orang, total administrasinya 150.000. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi kita, penggunaan statement input-output. Silakan dipelajari baik-baik, dicoba. Jangan lupa. Terima kasih dan selamat pagi.